Jumpa lagi dengan Baisuro YouTube channel dengan beragam kreasi bunga bougainville. Nah, ini musim hujan kawan, jadi kita tepatnya lebih menyesuaikan dengan musim. Jadi kita kreasikan bougainville itu, karena kalau untuk penampilan bunga ya hanya maksimal seperti inilah di musim-musim hujan, tidak seperti kalau musim kemarau. Jadi saat yang tepat kita eksplorasi bougainville, baik untuk koleksi atau untuk sementara dipajang dulu sambil dikreasikan. Jadi ada berbagai pilihan teknik untuk itu semua. Nah, ini ianya kayak gini di musim hujan. Oke, kita beralih di lokasi eksplorasi bunga-bunga bougainville dengan batang pendek, batang sedang, dan juga batang tinggi. Nah, ini tampak sesuai dengan masanya, masa vegetatif. Nah, ini kebanyakan dia bertunas. Nah, ini ada yang berbunga tapi tidak bisa ngejreng ya, jadi mestinya ungu pekat. Nah, ini mestinya juga merah, ini belum bisa tampak merah yang pekat atau merah yang tegas, belum bisa, masih tipis-tipis kayak gitu. Nah, termasuk ini yang batang tinggi, meskipun itu tampak bagus, nanti akan saya pangkas saja. Nah, ini juga yang nanti akan kami kreasikan atau kita proses sebagai koleksi. Ada dua tadi ya, tinggi, kemudian yang di pot itu. Nah, ini yang terakhir di planter bag. Jadi potnya pot berupa tas, planter bag ya. Ini tinggi juga, nah, sampai ke sundul ke plafon. Jadi bougainville yang kami proses ini dia hanya dapat sinar matahari setengah hari saja. Kita langsung untuk yang pertama kali saya proses dengan zoom ini ya, tampak lebih besar gambarnya, lebih jelas. Ini batang tinggi yang pertama. Nah, tadi saya katakan bahwa dapat sinar matahari setengah hari. Jadi itu tunas-tunas barunya mencari arah datangnya sinar matahari. Dengan gambaran ini rekan-rekan harus bisa mengatur pertumbuhan dan penyinarannya. Nah, ini yang di puncak tadi bunganya bagus. Nah, ini tapi tidak bisa rimbun, padahal kalau musim kemarau tiba nanti, nah itu bisa besar sekali bunganya. Nah, ini hasil sambung pucuk. Nah, ke atas semakin besar batangnya, tapi untuk sambung bawahnya batangnya kecil. Nah, ini riskan juga kalau terlalu tinggi dan nanti akan merusak keindahannya. Kita pangkas saja. Nah, kita sisakan ada satu helai daun untuk merangsang pertumbuhan. Ada dua tadi. Nah, ini yang satunya kita pangkas juga. Nah,
Jadi nanti semakin timbun, yakin semakin bagus. Jadi nah itu hasil pangkasnya, tidak perlu kita sayangkan, karena justru semakin jelek kalau kita biarkan nantinya. Lebih bagus kita pangkas saja. Ini yang di planter bag tadi ya, batang tinggi juga. Ini program yang kedua. Dari bawah ada tambahan batang. Nah ini sambung pucuk dan subur, sehingga saya manfaatkan sampai ketinggian seberapa dia mampu. Dan ini ujung-ujungnya sudah pernah berbunga dan tunas-tunasnya kita pangkas saja. Nah, kita pangkas. Kita harapkan nanti lebih rimbun lagi dan tidak menjuntai. Nah, ini beban bawahnya kita pangkas juga. Jadi nanti ada 2 tingkat, beban bawah dan beban atas. Nah, itu ada 3, masih dibantu dengan menggunakan turus. Kemudian untuk yang ketiga, nah ini kita cukup untuk mengolah atau memproses medianya saja. Media ini sudah saya usahakan semaksimal mungkin bagus. Nah, kita sekarang tutup dengan batuan dari batu putih atau batu kapur ini ya, untuk menutup biar media-media itu tertutup dengan bebatuan. Karena yang kita tutup itu celah-celah sempit, nah kita carikan batu-batu yang kecil-kecil. Nah, mungkin batuan ini juga sulit di tempat rekan-rekan, bisa dimanfaatkan dengan batuan yang lain. Kalau di tempat saya ini mudah ini, karena kami ada di seputaran gunung yang menghasilkan batu-batu kapur ini. Dan bisa juga kita gunakan batuan yang dijual di toko bangunan. Nah, ini batu hias ini untuk taman, itu bisa. Demikian untuk rekan-rekan yang baru ketemu channel ini, mohon subscribe-nya dan silahkan komentar untuk hal-hal yang perlu ditanyakan. Demikian, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.